Masih ya Allah deh gitu. Ya Allah deh panas banget. Kalau kamu Ya, udah di depannya. Halo, selamat sore adik-adik semua. Selamat sore, dokter. Selamat sore dokter. Ya, oke. Ini teman kalian yang join baru 13 orang. Coba minta tolong info yang lainnya ya, agar segera gabung ya. Kita tunggu 15 menit lagi ya. Oke, dokter. Ya, di piring, di meja. Oh, di atas itu, di atas energen. Di tempat-tempat itu energen itu. Aduh, sia males banget.
Halo, adik-adik, tolong menjawabnya kalau saya panggil namanya ya. Dinda Koirunisa, ada nggak orangnya? Hadir, Halo, dokter. Dinda. Oke, Dinda. Patricia, Hansa. Halo, Patricia. Oke, nggak ada. IGD Wisnu Laksana Wibawa. Panggil. Ya. Kasih tau deh. Si Iputu Rai Wira Asmaranata. Kasih tau dia, no. Halo, ada. Angelina Laras Feloni. Di absen dok. Halo. Nggak ada ya. Nimade Rani Widyasari. Hadir, dok. Mutu dia di absen. Oke. Nyoman Bagus Septian Surya Chandra. Septian. Halo, Chandra Putra. Nggak ada. Kristianto. Hadir dokter. Oke. Teresia Kintan. Putri Kinanti. Halo, Teresia. Niputu Intan Rahajeng. Hadir, dok. Oke. Inyoman Wiku Wedatama. Halo, Wiku. Igusti Ayu Putus Cynthia Andara Devi. Halo, Cynthia Andara Devi. Hadir, dokter. Oke. Haniyah Sain Arifah. Haniyah Zain Arifah. Komang Yogaswara Restu Subakti. Hadir, Dok. Oke. Nimade Dwi Puspita Dewi. Hadir, dok. Ida Ayu Tariska Maya Santi. Hadir, dok. Oke. Iputu Gede Anggita Raka Saputra. Halo, Anggita Raka Saputra. Hadir, Dok. Oke, hadir. Jason Kelman Sanjaya. Jason. Hadir, Dokter. Hadir. Oke. Niputu Eka Listiana Putri. Hadir, dokter. Oke. Imelda Istia Devi. Hadir, dokter. Oke. Kesia Natali Sugianto. Hadir, dokter. Oke. Gusti Ngurah Bagus Wilwatikta. Hadir, Dokter. Ya. Gitri Resna Adiana Rahar. Gitri. Halo Gitri. Nah, Gigi kemana nih? Oke. Gede Bagus Chandra Prasetya. Hadir, Dok. Oke. Wayan Gita Prasanti. Hadir dokter. Oke. Ya, kita mulai kuliah ya. Izin, dokter. Ya. Saya Teresia Kintan belum dipanggil, dok. Teresia Kintan tadi sudah dipanggil nih. Oh, mungkin Padahal tadi waktu saya nggak lagi jawab. ubah ke mobile data, dok, karena tadi sempat putus-putus dari dok Agungnya sendiri. Oke, ada lagi yang belum saya panggil?
Oke, berarti yang nggak jawab saya anggap nggak ada karena memang dipanggil nggak jawab gitu ya. Oke, adik-adik ya semua tolong buka kamera dulu. Oke. Silakan buka kamera dulu semua. Halo? Pada kemana nih orangnya? Kok nggak respon ya? Halo? Tolong buka kamera semua ya. Halo dokter, ini semuanya sudah buka kamera dokter. Tapi kok bisa nggak kelihatan ya? Kenapa ya? Di saya nggak kelihatan kamera. Kelihatan foto saja. Oke, ya sudah. Saya ke galeri saya ini ya. Oke. Ya, oke sudah. Ya. Selamat sore adik-adik semua. Ya, terima kasih sudah hadir di acara kuliah online sore hari ini. Sementara ya minggu depan kita offline kuliahnya. Tadi saya udah ke kampus Sudirman ngecek ruangan, kemudian saya ngecek tab saya tuh biar bisa connect ke LCD. Ternyata nggak bisa juga connect, nggak tahu kenapa. Udah bawa dongle juga belum bisa. Sekarang sedang diusahakannya oleh teknisinya. Mudah-mudahan minggu depan bisa gitu ya. Kalau toh nggak bisa, nanti kita pakai sistem yang kita sama-sama bawa laptop lah. Nanti materi kan udah saya share, nanti kita bisa lihat masing-masing laptopnya atau HP gitu ya. Yang penting kita bisa bertemu secara offline ya. Nah, adik-adik, untuk materi kuliah hari ini saya akan memberikan bagaimana kelainan metabolisme karbohidrat itu terjadi pada hewan ruminansia. Nah, kalian tentunya ingat ya, hewan ruminansia itu kan herbivora. Pakan yang terbanyaknya itu adalah menggunakan karbohidrat ya, terdiri dari rumput-rumputan. Nah, rumput itu kalau kita lihat secara detail lagi komposisinya ada bagian serat, ada bagian yang mengandung staf atau tepung gitu ya. Nah, itu ternyata mekanisme metabolisme di dalam tubuhnya itu nanti alurnya itu agak berbeda, tapi ujung-ujungnya sama sih nanti akhirnya dihasilkan asam lemak ya yang sangat berperan untuk segala aktivitas hewan ruminansia, gitu ya. Materinya udah saya share ya, adik-adik. Silakan nanti dibaca-baca. Kemudian nanti kalau saya bertanya, tolong segera diresponnya, jangan diam aja gitu ya. Kemudian nanti mungkin saya akan bertanya, saya panggil siapa aja saja gitu. Bisa nggak bisa jawab kamu kalian tolong hadir dok gitu untuk memastikan kalian memang hadir di Zoom ini gitu. Jangan sampai saya bicara sendiri ya. Kalau toh kalian ada yang mau bertanya pada saat saya menjelaskan kuliah, silahkan langsung aja. Nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut gitu ya, nggak ada hubungan dengan nilai. Yang penting value atau nilai apa yang kalian dapat di kuliah, walaupun dengan online gitu ya. Seharusnya kalian informasi yang kalian dapat tuh harusnya sama dibandingkan kalau kita kuliah offline, gitu ya. Nah, saya akan buka materi PowerPoint-nya, ya. Nah, oke, apakah bisa dilihat materi saya, adik-adik? Terlihat dok. Oke, ya, terima kasih. Oke, materi ini sebenarnya ya sangat terkait dengan materi kuliah pada saat kita di semester 2, materi tentang metabolisme ya. Nah, kalau materi pada di semester 2 itu kita membicarakan metabolisme secara umum. Artinya metabolisme yang terjadi pada hewan sehat gitu. Nah, kalau sekarang kita mempelajari metabolismenya pada hewan yang mengalami sakit. Sakitnya itu akibat metabolismenya tidak berjalan dengan lancar gitu, tidak berjalan secara semestinya gitu. Ya. Itu yang kita pelajari pada dari kuliah penyakit kelainan metabolisme karbohidrat ini, ya. Nah,
Oke, maaf ya, di awal kuliah saya udah tampilkan bagan gitu ya. Ini adalah untuk memudahkan kalian memahami ya. Nah, kalian bayangkan pakan rumput dari ruminansia, dari sapi itu contohnya ya. Rumput itu terdiri dari bagian yang non-fibrous, artinya yang bukan serat gitu ya. Ketika dia dikunyah, dia menghasilkan karbohidrat dalam bentuk tepung atau karbohidrat yang terlarut ya. Nah, karbohidrat yang terlarut itu setelah didegradasi, dicerna melalui sistem enzim, setelah dipecah-pecah dia akan menjadi gula. Molekul yang paling kecil adalah sugar gitu ya. Kemudian ada juga yang berbentuk tepung gitu ya. Setelah dikunyah, setelah dicerna juga akan menghasilkan tepung. Kemudian ada komponen rumput yang terdiri dari bagian fibrous, bagian serat ya. Nah, terutama ini adalah dinding-dinding sel dari sel-sel tanaman ya. Sudah pernah saya jelaskan bahwa dinding sel tanaman itu terdiri dari pektin, hemiselulosa, dan selulosa. Nah, bagian-bagian ini adalah bagian sangat sulit dicerna gitu ya. Nah, hebatnya rumen dari ruminansia mampu mencerna bagian dinding sel tanaman ini gitu ya. Kenapa? Karena rumen sapi banyak mengandung bakteri-bakteri yang mampu memfermentasi selulosa. Berbeda dengan manusia, manusia tidak memiliki bakteri di dalam lambungnya yang mampu memfermentasi selulosa ya. Jadi ruminansia itu betapa efisiensinya dia mencerna karbohidrat ya dalam bentuk rumput itu, sehingga kalian bisa bayangkan sapi yang pakannya itu cuma rumput tapi berat badannya bisa sampai ratusan kilogram gitu. Itu terjadi karena apa? Karena dia sangat efisien mencerna pakan yang diberikan, walaupun dalam bentuk rumput atau sedikit pelet, tambah mineral sedikit gitu ya. Tapi sebagian besar adalah rumput atau dedaunan gitu ya. Oke, nah karbohidrat di dalam tubuh ruminansia itu akan dicerna, kemudian akan difermentasi menghasilkan asam-asam lemak bebas, yaitu asam buterat, asam propionat, asam asetat gitu. Ya, berbeda dengan manusia. Ingat lagi mata kuliah metabolisme sebelumnya bahwa glukosa itu ketika dipecah melalui proses glikolisis, dia akan diubah menjadi asam pirufat gitu ya. Nah, berbeda dengan di ruminansia, ya, glukosa itu akan dipecah menjadi butirat, propionat, asetat. Nah, ini terjadi karena apa? Karena proses glikolisis yang terjadi adalah secara anaerob. Ingat ya, kembali pelajaran terdahulu bahwa glukosa ketika diglikolisis akan menghasilkan asam asetat, ya, asam laktat, gitu, ya, karena dia diglikolisis secara anaerob. Nah, asam-asam lemak bebas ini, ya, nantinya di dalam tubuh ruminansia akan digunakan sebagai sumber energi untuk maintenance tubuh, untuk aktivitas, untuk produksi susu, untuk mempertahankan kesehatan tubuh, untuk memberikan nutrisi ATP pada saat dia mengalami kebuntingan. Kemudian ini juga digunakan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ruminansia. Ya, jadi betapa efisiensinya ruminansia memanfaatkan karbohidrat yang dimakannya. Nah, selain kemampuan bakteri rumen memfermentasi karbohidrat, nah ruminansia juga melakukan proses regurgitasi namanya. Jadi makanan yang atau karbohidrat yang udah dikunyah, udah ditelan, itu bisa dimuntahkan kembali ke dalam rongga mulutnya, kemudian dikunyah ulang lagi. Jadi selulosanya itu dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil gitu ya, melalui sistem mengunyah dari sapi. Setelah dikunyah, ditelan lagi, baru enzim-enzim dari bakteri akan bekerja memfermentasikan karbohidrat yang sudah dipecah-pecah tadi. Ya.
Nah, kemudian kita lanjut langsung ke gangguan metabolik ya pada ruminansia. Salah satu contohnya adalah asidosis. Dari asal katanya ada kata asidosis, itu artinya ada asam ya. Jadi tingginya kadar asam di dalam darah ruminansia. Jadi asidosis adalah kondisi patologis akibat akumulasi asam atau menipisnya cadangan basa dalam darah dan jaringan tubuh. Hal ini ditandai dengan konsentrasi ion hidrogen yang meningkat ya. Jadi H+-nya itu tinggi jumlahnya menyebabkan darah dari ruminansia itu menjadi lebih asam gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena mikroba anaerobik dalam rumen dan sekum ruminansia itu akan melakukan fermentasi karbohidrat untuk menghasilkan asam lemak bebas atau volatile fatty acid dan laktat. Ya. Nah, kapan hal ini terjadi? Hal ini terjadi ketika pasokan karbohidrat itu meningkat secara tiba-tiba, yaitu saat menggunakan konsentrat ya. Jadi sudah dikasih pakan hijauan, ditambahin lagi dengan konsentrat yang komposisi karbohidratnya tinggi. Ya, jadi kandungan patinya tinggi sehingga pasokan jumlah asam dan prevalensi laktat yang dihasilkan akan mengalami peningkatan. Di awal kan sudah saya jelaskan bahwa karbohidrat yang dikonsumsi oleh ruminansia itu akan diubah menjadi asam butirat, asam propionat, dan asam asetat. Nah, ketika tiba-tiba ya ruminansia itu kita berikan tambahan pakan konsentrat gitu, karena kita mungkin ambisi ya, udah biar sapinya cepat gemuk gitu, kita tambahin konsentrat deh gitu. Akibatnya apa? Metabolismenya terkejut ya gitu ya. Jadi jumlah karbohidrat yang biasanya secukupnya sekian, tiba-tiba jumlahnya melonjak. Akibatnya apa? Jumlah asam lemak bebas yang dihasilkan itu tinggi jumlahnya, melebihi kebutuhan ruminan gitu ya. Akibatnya apa? Asam lemak bebas itu akan menyumbangkan ion H+-nya itu lebih banyak gitu. Akibatnya pH darah menjadi turun, lebih asam. Nah, ketika kadar darah itu asam, akan terjadilah yang namanya asidosis ya. Ini berbahaya ya. Jadi perubahan pH darah entah itu menjadi terlalu asam atau terlalu basa itu berbahaya ya, karena kesetimbangan elektrolit di dalam darah itu terganggu, itu bahaya banget, bisa menyebabkan kematian gitu ya kalau nggak cepat ditangani. Nah, asidosis pada ruminansia itu akibat penumpukan asam yang tiba-tiba dan dapat menyebabkan terjadinya penurunan pH darah dan pH dalam rumen. Ya, hal ini menyebabkan kondisi asidosis. Ini adalah hasil penelitiannya Owen et al. 1998. Gejalanya gimana? Gejalanya terjadi penurunan nafsu makan, lesu, berhentinya gerak ruminal, ya. Rumennya berhenti bergerak gitu ya. Kalau dipalpasi tidak ada gerakan rumen gitu. Mungkin karena kekenyangan, kebanyakan makan gitu ya. Kemudian kotoran ternak awalnya pekat, kemudian berair, kemudian terlihat berbusa dengan bau yang menyengat. Nah, itu pertanda terjadinya asidosis. Nah, kalian sebagai praktisi dokter hewan nantinya mungkin ya, untuk bisa memahami gejala ini mungkin harus banyak pengalaman gitu ya, untuk bisa memastikan ini gejala asidosis gitu ya. Jadi semakin sering kalian menemukan kasus seperti ini di lapangan, mungkin nanti kalian lebih mudah memahami bahwa oh ini gejala asidosis, ini mungkin hipokalsemia gitu, biar bisa membedakan ya. Kita lanjut ke milk fever, defisiensi kalsium pada ruminansia. Ya, ini banyak terjadi pada sapi perah ya, sapi perah yang baru habis melahirkan. Nah, ketika seekor sapi mengalami kebuntingan, dia banyak sekali memerlukan kalsium ya. Kalsium itu diperlukan pertama untuk pertumbuhan fetus. Fetus itu pertumbuhan tulangnya memerlukan banyak kalsium ya.
Kemudian kalsium juga diperlukan untuk produksi susu, ya, pada masa laktasi. Kemudian kalsium juga diperlukan untuk kebutuhan tulang dan gigi dari si induknya. Selain juga diperlukan oleh si fetus, ya, untuk pertumbuhan gigi fetus. Nah, ketika terjadi kekurangan asupan kalsium selama kebuntingan, atau mungkin induk sapi itu sudah bunting berkali-kali gitu ya, udah bunting berkali-kali, udah umurnya agak tua, artinya apa? Cadangan kalsium di dalam tubuhnya itu mungkin sudah rendah sekali, tapi dipaksakan lagi untuk bunting gitu. Akibatnya apa? Dia keseimbangan kalsiumnya itu menjadi negatif gitu ya, ketika kalsium dalam tubuhnya itu banyak diserap untuk keperluan fetus gitu ya. Nah, gejala klinisnya apa kalau menurut Fevor itu? Ini sangat gampang dilihat ya. Jadi tiba-tiba saja ternaknya itu ambruk gitu ya. Tiba-tiba aja dia jatuh, kemudian kepalanya agak kepelintir gitu ya, untuk huruf S. Kemudian gejala lainnya adalah gemetar. Awalnya sebelum dia ambruk, dia gemetar dulu, seolah-olah lumpuh, terus langsung dia ambruk. Nah, sebenarnya untuk sebelum sampai ambruk gitu ya, gejala awal yang bisa dilihat adalah sapi itu secara naluri sebenarnya dia bisa merasakan bahwa tubuhnya kekurangan mineral. Ciri khasnya gimana? Dia akan menjilat tembok di sekitarnya, karena tembok itu misalnya bataku gitu ya, dia itu kan ada kandungan mineralnya juga di sana gitu. Nah, secara naluri dia akan mencari mineral gitu untuk kebutuhan tubuhnya dengan cara apa? Menjilat dinding kandang atau ada logam sekitarnya. Nah, di sini sebenarnya salah satu strategi bagi peternak kalau hewannya bunting, idealnya atau seharusnya tetap menyediakan pasokan mineral. Caranya gimana? Caranya di toko-toko ini apa pakan ternak itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Garam dalam bentuk kotak, jadi sudah dipres, jadi dia bentuknya kotak. Nah, jadi garam itu nanti digantungkan di masing-masing kandang sapi gitu. Jadi ketika sapi dia memerlukan kalsium, dia akan menjilat itu garam itu gitu. Nah, itu adalah salah satu strategi untuk mencukupi kebutuhan kalsium, kebutuhan mineral lainnya juga gitu pada hewan-hewan yang sedang bunting. Nah, untuk pengobatannya gimana caranya? Cara yang paling gampang adalah memberikan infus kalsium. Karena dia kekurangan kalsium, cepat berikan kalsium dengan cara infus intravena. Ya. Nah, ini akan sangat cepat membantu. Jadi sejam 2 jam hewannya udah bisa berdiri kembali gitu. Ketika kebutuhan kalsium sudah terpenuhi. Dan kalsiumnya Kemudian pakan ditabur garam. Ya, kalau ditaburi mungkin beri. kita tidak bisa memprediksi seberapa banyak kebutuhan mineral pada masing-masing ternak. Jadi lebih gampang gantung aja garamnya gitu. Jadi si ternak dia udah bisa mengukurkan kebutuhan mineralnya masing-masing gitu ya. Dia hewan itu secara naluri gitu ya, tubuhnya itu sudah memberikan sinyal bahwa dia perlu mineral. Jadi nanti dia yang menentukan seberapa banyak dia harus mengkonsumsi garam. Kemudian penanganan yang penting lainnya adalah penanganan dehidrasi. Jadi jangan biarkan hewan itu dehidrasi ya, karena untuk hewan yang baru habis melahirkan ya, untuk kebutuhan produksi susu selain dia memerlukan banyak asupan kalsium juga memerlukan banyak asupan air untuk produksi susu. Oleh karena itu hewan-hewan yang baru habis melahirkan atau dalam masa produksi, puncak produksi apalagi ya, puncak produksi susu, air itu harus disediakan ad libitum. Jadi dia bisa minum sepuas-puasnya gitu ya, kapanpun, dimanapun gitu, ya. Sampai di sini adik-adik apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya silahkan saja ya. Oke, kita lanjut ke penyakit Graves tetani. Hipomagnesemia, rendahnya kadar magnesium di dalam darah. Ya, nah penyebabnya adalah karena defisiensi magnesium. Ya, terutama pada ternak-ternak pada masa laktasi ya, akibat rendahnya kadar magnesium dalam pakan. Nah, hal ini umumnya terjadi jika rumput yang diberikan, pakan yang diberikan itu rumput-rumput muda gitu ya, yang masih lunak. Jadi rumput-rumput yang masih muda itu
tentunya kadar mineralnya masih rendah gitu ya, lebih banyak kadar purin dan pirimidinnya banyak di sana, lebih banyak purinnya di sana Banyak. ya, tapi kadar mineralnya masih rendah karena hewannya masih muda gitu. Nah, gres tetani ini banyak terjadi pada awal-awal musim hujan. Awal-awal musim hujan tuh rumput kan mulai tumbuh itu ya, tumbuh, subur, masih muda gitu. Nah, saking senangnya gitu ya peternak menyabit rumput, nah langsung diberikan ke ternak. Nah, ini justru berbahaya karena pakan yang diberikan itu justru kandungan magnesiumnya ya sangat rendah gitu ya. Nah, kalau ini terjadi dalam waktu cukup lama, inilah yang nantinya menyebabkan kejadian hipomagnesemia. Gejalanya gimana? Ternak tiba-tiba menjadi liar, beringas dia. Kemudian jatuh dan tidak dapat berdiri lagi, mengalami kelumpuhan. Ya. Nah, kalau boleh saya mau tanya ke kalian ya, kenapa sih kekurangan mineral gejala klinisnya banyak? Terlihat terjadi kelumpuhan, tiba-tiba ambruk. Kira-kira kenapa ya? Ada nggak yang mau coba jawab dari kalian? Siapa yang mau coba menjawab? Nah, dokter mungkin saya izin mencoba jawab. Oke, siapa namanya, Dek? Rindu sih. Sebutkan. Teresia Kintan, Dok. Teresia Kintan. Oke, Teresia. Silakan. Mungkin karena mineral itu kan sangat dibutuhkan oleh tulang gitu ya, Dok. Mungkin karena kalau misalnya mineralnya kurang itu jadi alat geraknya tuh jadi tidak maksimal lagi, jadi bisa menyebabkan kelumpuhan, Dok. Oke, saya terima jawabannya. Silakan yang lain kalau ada mau memberikan komentar. Silakan, ada yang lain. Kalian boleh bebas berpendapat. Coba Kristianto, Nesta, Aprilian. Siapa coba jawab? Kristianto coba di pendapatmu tentang ini. Kenapa hewan yang mengalami defisiensi mineral itu gejala klinisnya lebih banyak yang lumpuh gitu? Kenapa? Coba Kristianto ada? Hewan. Nih pertanyaan yang bakal aku cari. Halo Kristianto. Yang mengalami. Bisa nggak bisa jawab? Tolong dijawab dulu. Ada nggak orangnya? Ya, dokter. Halo. Oke. Mengalami defisiensi. Kira-kira menurutmu apa ya? Kalau menurut saya, dokter, jadi kalau mineral itu ibaratkan begini, keseimbangan di dalam tubuh, karena penting, karena dia juga sebagai proses biokimia seperti kayak pembentukan tulang gitu, dokter, kontraksi otot sama elektrolit, karena mineral juga yang membantu keseimbangan tubuh, apalagi di masa sekarang, dokter, bukan hanya hewan saja yang mengalami kekurangan mineral, bahkan manusia juga. Menurut saya, dokter, penting itu mineral. Menurut saya itu, dokter. Ya. Oke, thank you jawabannya Kristianto. Oke, dokter. Silakan coba Bagus Septian. Bagus Septian ada? Nih biar aku coba cari dulu. Kenapa hewan? Halo, Bagus Septian Surya Chandra. Tapi emang nggak ada orangnya ya. Patricia Kansa. Ya. Nggak ada? Oke. Saya bantu jawab ya. Kenapa gitu? Nah, ternyata mineral-mineral itu satu, pertama dia memang berperan penting dalam proses metabolisme ya. Dia membantu dalam proses mempercepat produksi ATP. ATP itu tenaga ya, energi. Kemudian beberapa mineral misalnya kalsium, natrium, Cl itu berperan penting dalam neurotransmitter ya, penghantar impuls saraf gitu. Nah, kalau impuls sarafnya terganggu gitu ya, nah itu yang memungkinkan dia mengalami kelumpuhan juga, mengalami gemetar, tremor gitu ya. Jadi itu peran penting dari
mineral ya di dalam tubuh hewan. Oke. Kita lanjut lagi ya. Jadi pengobatan, gimana pengobatan pada hewan yang mengalami hipomagnesemia? Ya kita berikan saja infus larutan magnesium sulfat 25% ya. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan pemberian pakan jerami, leguminosa, padi-padian. Kemudian kita batasi pemberian rumput yang muda ya. Nah, jadi terapi yang terbaik adalah kita memberikan larutan infus. Kalau pemberian pakan, ya itu tergantung kondisi hewannya ya. Kalau hewannya subur, masih sadar dan masih bisa makan, gitu ya, kita berikan pakan. Tapi kalau hewannya udah lemes, gitu ya, nggak bisa makan, nggak bisa mengunyah, ya udah kita berikan larutan infus magnesium sulfat. Jadi to the point ke penyebab penyakitnya, gitu ya. Oke. Infus apa namanya gitu? Aku nggak tahu. Kita lanjut ke ketosis. Ya, ketosis atau asetonemia. Tingginya kadar aseton di dalam darah. Nah, pernah nggak kalian dengar kata aseton? Siapa yang masih ingat? Aseton itu apa? Atau saya bantu sedikit, benda-benda keton itu apa? Masih ada yang ingat? Hapus kutek nggak sih? Tapi nanti ngarang-ngarang lagi ntar. Walaupun benar. Mana gua agak takut. Ada yang ingat? Ada yang mau coba jawab? Benda-benda keton itu apa ya? Menghapus kutek. Boleh nggak jawab? Aku tuh. Dari 18 orang, nggak ada yang ingat apa itu benda-benda keton. Gitu. Oke, saya bantu ya. Jadi benda-benda keton itu adalah Berapa nih? sisa dari proses ya, hasil akhir dari metabolisme karbohidrat melalui proses gluconeogenesis ya. Nah, pada hewan-hewan yang kekurangan karbohidrat gitu ya. Kekurangan karbohidrat akhirnya untuk memenuhi kebutuhan ATP yang akan dipecah itu adalah lemaknya. Nah, ketika lemak dipecah melalui proses gluconeogenesis, hasil akhirnya adalah benda-benda keton. Nah, salah satu dari benda-benda keton itu adalah aseton. Ya, ada aseton di sana. Nah, ketika kadar aseton itu tinggi, ya, karena benda-benda keton ini dia akan beredar di sepanjang pembuluh darah. Nah, benda-benda keton ini bersifat asam, gitu ya. Nah, ketika ini jumlahnya tinggi menyebabkan darah menjadi asam, terjadilah ketosis atau asetonemia. Ya. Nah, pada sapi perah terutama ya, ketika terjadi ketidakseimbangan metabolisme karbohidrat, ya, jadi seharusnya yang dimetabolisme itu adalah glukosa. Tetapi karena si hewan mungkin kekurangan karbohidrat, kekurangan glukosa, akhirnya yang dimetabolisme adalah molekul-molekul yang bukan berasal dari karbohidrat, gitu ya. Kan itu definisi dari gluconeogenesis ya. Jadi proses metabolisme karbohidrat dari bahan baku yang bukan berasal dari karbohidrat. Jadi proses metabolisme glukosa, gitu ya. Proses metabolisme glukosa dari bahan baku yang bukan berasal dari karbohidrat. Ya, jadi bisa dari protein, bisa dari lemak, gitu ya. Bisa dari asam laktat, asam pirufat, gitu, ya. Nah, ketosis ini banyak terjadi pada sapi-sapi biasanya pada puncak produksi susu, ya. Nah, karena apa? Pada saat puncak produksi susu, ya, sebenarnya jumlah karbohidrat yang diperlukan itu sangat tinggi. Karena apa? Karena untuk produksi susu. Ya. Untuk dia bisa berproduksi susu kan dia harus bunting dulu ya. Ya kan? Untuk dia bisa bunting, dia perlu karbohidrat dalam jumlah banyak untuk kebutuhan fetusnya. Ya, untuk kebutuhan fetus. Selain untuk kebutuhan fetus, untuk kebutuhan dirinya sendiri juga dia perlu. Selain untuk kebutuhan dirinya, untuk produksi susu juga. Ya, jadi banyak sekali dia perlu karbohidrat. Nah, kalau jumlah atau komposisi karbohidrat di dalam pakannya itu tidak seimbang dengan kebutuhan, nah disinilah
memungkinkan terjadinya ketosis, ya. Nah, pada domba ini umumnya terjadi pada akhir-akhir kebuntingan, ya. Itu juga karena ketidakseimbangan metabolisme karbohidratnya. Katanya puncak nih. Jadi jumlah pakan itu sangat menentukan, ya. Nanti kalian bisa pelajari lebih detail lagi di ilmu pakan dan nutrisi, gitu ya. Jadi nutrisi yang kita berikan pada ternak itu harus sesuai dengan fase kehidupannya, gitu ya. Apakah dia fase baru lahir, fase remaja, fase dewasa, fase bunting, baru melahirkan, dalam puncak produksi susu. Nah, itu komposisi nutrisi dari pakan yang diberikan itu berbeda, gitu ya, untuk masing-masing fase kehidupan. Nggak bisa disamakan. Kalau itu kita samaratakan, nah inilah bisa terjadi kelainan karena ketidakseimbangan nutrisi yang diberikan, ya. Nah, gejala klinisnya apa kalau terjadi ketosis, ya, atau ketidakseimbangan metabolisme karbohidrat? Pertama, akan terjadi penurunan produksi susu karena bahan bakunya nggak ada, ya. Jadi produksi susunya menurun. Kemudian di nafas dari ternak itu berbau aseton karena benda-benda keton itu, ya, beredar di dalam darah, kemudian dia masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru benda-benda keton ini akan menguap, diuapkan. Jadi dia dikeluarkan melalui pernapasan. Makanya kenapa nafas dari sapi itu berbau aseton, gitu ya. Kemudian jumlah susu turun, ya. Kemudian urin juga berbau keton, gitu ya. Karena tingginya jumlah keton di darah itu dia akan dikeluarkan melalui berbagai cara, ya. Karena benda-benda keton itu ketika dibiarkan tidak dikeluarkan melalui ginjal, tidak dikeluarkan melalui nafas. Udah pusing. Kalau sapi keluar keringat nggak sih? Ada yang tahu sapi itu berkeringat apa enggak? Tidak, orang sama. Halo. Ya, nah itu silakan. Oke. Nah, itu makanya kenapa nafas dan tubuh sapi itu berbau aseton, gitu ya. Kemudian gejala lainnya adalah letargi, ya. Letargi yang diikuti dengan berhentinya ruminasi. Ruminasi itu artinya proses mengunyah kembali regurgitasi itu, ya, itu berhenti dia. Karena memang nggak ada lagi bahan baku yang diperlukan untuk mengunyah itu, gitu ya, untuk regurgitasi itu. Kemudian ciri khasnya ambruk dengan gejala saraf atau kejang, gitu ya. Jadi makanya saya sampaikan di awal bahwa perubahan pH darah, tingginya kadar aseton dalam darah itu bahaya banget kalau tidak diatasi dengan segera. Tapi ketika diatasi segera, cepat sembuh hewannya, gitu. Tapi kalau lewat bisa mati, gitu. Tapi ketika cepat kita menangani, kita tahu langsung gejala klinisnya, ciri khasnya, langsung kita terapi, sejam 2 jam hewannya bisa sembuh, gitu. Ya, itu trikinya. Menangani hewan-hewan gangguan metabolisme. Ya. Kemudian terapi yang bisa digunakan adalah kita bisa berikan infus yang mengandung glukosa sehingga kadar glukosa dalam darahnya cepat naik. Ketika kadar glukosa dalam darah naik, dia akan di metabolisme, ya, di metabolisme langsung untuk menghasilkan ATP, ya. Jadi keperluan karbohidrat di darah sapi itu bisa segera terpenuhi, ya. Kemudian perawatan individual secara terpisah pada hewan yang sakit dengan memberikan pakan khusus seperti molase, gitu ya. Jadi pada hewan-hewan tertentu yang sudah mengalami ketosis, gitu ya, kita pisahkan, gitu ya. Kita treatment dengan pola pakan yang berbeda, ya. Jadi yang banyak mengandung karbohidrat, ya. Ya, kemudian timpani atau kembung atau bloat, gitu ya. Nah, ini mungkin kalian pada saat PKL mungkin pernah lihat, gitu ya, sapi yang tiba-tiba ambruk, gitu, tapi perutnya yang bagian kiri kembung, gitu. Ketika dipalpasi berbunyi bung-bung, gitu. Ketahuan bahan di dalamnya itu banyak udara. Nah, ini penyebabnya juga sama, mengkonsumsi rumput yang masih muda, gitu ya. Kemudian disebabkan juga oleh pakan dengan konsentrat yang tinggi. Nah, komposisi lagi-lagi komposisi nutrisi, ya. Jadi penting sekali kalian juga memahami bagaimana komposisi nutrisi yang diberikan pada ternak, ya, masing-masing fase kehidupan, ya.
Kemudian timpani juga bisa disebabkan karena gangguan pencernaan, ya, indigesti pada ruminansia. Kemudian gejala klinisnya, jadi perut bagian kiri itu membesar, ya. Kemudian tiba-tiba saja hewannya tergeletak dengan nafas terengah-engah. Kenapa terengah-engah? Karena rumennya membesar sehingga menekan dari diafragma, ya, diafragma sapi, akibatnya diafragma tertekan, menekan paru-paru, kesulitan bernafas dia. Makanya kenapa nafasnya terengah-engah, ya. Pengobatannya ini harus cepat, ya, dilakukan dengan trokar. Jadi menusuk rumen, jadi dari luar gitu ya, memang ada alat yang namanya trokar, ya. Tujuannya adalah mengeluarkan secepat mungkin udara yang ada di dalam rumen. Karena kalau nggak cepat dikeluarin, ya, kalau diafragmanya terus terdesak, sapinya sesak napas, kekurangan oksigen, itu bisa juga menyebabkan kematian gitu ya. Makanya kenapa harus cepat tuh ditrokar, ditusuk. Kalau ditusuk langsung kempes tuh ya. Ketika ditusuk langsung cush keluar udaranya, hewannya tenang kembali, ya. Kira bisa ini ya, minimal cepatlah tertangani, nggak sampai mati ya. Nah kalau kembungnya atau bloknya itu belum terlalu besar, ada tuh obat yang bisa diberikan namanya timpanol atau baking soda gitu ya. Jadi memancing agar ternaknya itu bisa bersendawa gitu ya. Ya bisa mengeluarkan udara gitu ya. Oke, nah ini kita sedikit bahas tentang metabolisme karbohidrat ya. Nah, kalian coba lihat dari glikogen menjadi glukosa itu disebut proses glikogenolisis ya. Lihat tanda panah yang ke bawah itu adalah proses glikogenolisis ya. Pemecahan glikogen menjadi glukosa itu disebut sebagai glikogenolisis. Dari asal katanya bisa dipahami ya, glikogen ya glikogen. Lisis berarti pemecahan. Jadi proses pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, coba kalian lihat tanda panah ke atas. Dari glukosa menjadi glikogen itu disebut sebagai glikogenesis. Gliko itu adalah glikogen, genesis itu adalah pembentukan, ya. Jadi proses pembentukan glikogen melalui glukosa, ya. Jadi glukosa itu dirakit dengan bantuan enzim glikogen sintase branching, ya. Jadi glukosa dirakit menjadi glikogen. Sementara kalau untuk pemecahan glikogen menjadi glukosa, dia memerlukan enzim fosforilase debranching enzim. Ingat D itu pemutusan ya, pemutusan cabang ya. Jadi enzim yang bertugas untuk memutus cabang-cabang glikogen sehingga dia terputus menjadi glukosa. Sementara kalau glikogen sintase branching adalah enzim-enzim yang merakit glukosa ya, jadi banyak glukosa dirakit melalui enzim ya yang tugasnya membentuk cabang-cabang gitu ya, sehingga glukosa itu terakumulasi membentuk glikogen gitu ya. Nah, dari skematik ini nanti kalian bisa memahami kalau seekor hewan itu kekurangan enzim debranching, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah glikogen itu tidak bisa diubah menjadi glukosa. Akibatnya apa? Akibatnya glikogen itu akan terakumulasi di dalam jaringan hati seekor hewan. Nah, ketika itu terjadi pada tubuh hewan, itu disebut sebagai penyakit gangguan cadangan glikogen atau glycogen storage disease, gitu ya. Nah, hal itu disebabkan karena apa? Oh, karena di dalam tubuh hewan itu dia nggak punya enzim fosforilase debranching enzim. Jadi enzim-enzim yang memecah cabang-cabang glukosa itu nggak ada atau berkurang jumlahnya. Sehingga glikogen itu nggak bisa dipecah menjadi glukosa. Ya, akibatnya apa? Glukosa di dalam darah hewan tersebut menjadi rendah. Sehingga tampaklah gejala klinis hipoglikemia. Jadi rendahnya kadar glukosa di dalam darah, gitu ya. Nah, itu
Gejala klinis dari hewan-hewan yang mengalami rendahnya kadar glukosa di dalam darah. Rendahnya glukosa dalam darah karena apa? Karena glikogen nggak bisa dipecah menjadi glukosa. Kenapa glikogen nggak bisa dipecah menjadi glukosa? Karena nggak ada enzim debrenzin. Ya, nah begitu juga ketika glukosa tidak bisa dirakit menjadi glikogen akibat tidak ada enzim glikogen sintase brenzin, apa yang terjadi? Tubuh akan kekurangan glikogen, gitu. Ya, oke, kita lanjut ke penyakitnya. Adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya belum paham loh aku. Dok, mau menanyakan dok. Betul-betul paham Gimana? pengertiannya, guys. Jadi nanti aku coba cari istilahnya dulu. Silakan, kalau ada yang mau bertanya Ini silakan ya. istilahnya. Sebutkan siapa nama yang mau bertanya. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Siapa namanya, Dek? Kenalkan dok, nama saya Iman Wiku Utama. Izin menanyakan Ya. dok, waktu saya magang di Sebentar. Dek, suaranya kok bergema ya, jadi tidak terlalu jelas. Coba diulang. Bergema dia. Mantul gitu. Oke, silakan lanjut. Lanjut, Dek. Pertanyaannya apa? Lalu apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Silakan. Izin dok, saya mau menanyakan untuk masalah belut itu, kan waktu ini saya pernah magang di sapi perah itu kan dok. Nah itu Iya. anakannya itu tuh dikebalakan di jam 1, jam 2 siangan di padang rumput itu dok. Oh, Nah setelah itu tuh tiba-tiba ada berita kalau misalnya dia tuh ambruk seperti itu kan dok. Jadinya langsung kita bawa ke kandangnya dan Ini masih kita bening-bening suspek gitu. itu adalah belut karena Nah, jadinya tetap juga. domainnya itu mengembung banget gitu dok, bukan gemuk atau gimana nya. Terus setelah itu kita karena suhunya panas banget kan dok, terus setelah itu kita mengkompres pakai kain basah di bagian abdomennya dok. Setelah itu kok masih belum stabil napasnya, masih tengah-tengah gitu kan dok. Nah terus setelah itu akhirnya kita pakai trokanter atau apa tadi dok ya yang ditusuk di abdomennya itu dok. Itu sudah dok. Setelah itu tapi keluarnya tuh iya memang keluar gasnya dan keluar cairannya kayak gitu kan dok. Tapi dia masih terengah dok, benar-benar masih lemas banget dok. Itu dok ya solusinya. Apakah itu gara-gara pakan yang banyak airnya, atau emang itu penyakit keturunan dari ibunya yang pernah juga kena belut atau seperti gimana dok? Oke, terima kasih pertanyaannya ya, bagus pertanyaannya, udah langsung aplikasi di lapangan gitu ya. Nah sebenarnya belut itu bukan penyakit keturunan ya Dek ya. Seperti yang udah saya sampaikan tadi, kemungkinan besar pakannya itu banyak mengkonsumsi rumput-rumput muda. Nah kalau hewan-hewan yang dilepas liarkan kan dia nggak milih-milih gitu ya, nggak milih-milih makannya. Jadi pada saat awal musim hujan biasanya rumput baru tumbuh, ketika kita lepaskan di padang rumput kadang sering terjadi hal seperti itu. Nah kemudian yang disampaikan tadi, hal itu terjadi pada saat terik matahari ya, jam 1 jam 2 gitu. Selain dia mengalami belut, mungkin juga dia mengalami dehidrasi ya, sampai dia mengalami terengah-engah gitu ya. Ada kemungkinan besar dia juga mengalami dehidrasi karena kepanasan gitu ya. Nah penanganannya udah tepat, dibawa ke tempat yang rindang, kemudian cepat dikompres, tujuannya adalah menetralisir suhu kepanasan itu ya. Jadi tubuh itu juga saya jelaskan di mana sebelumnya ya, mekanisme dehidrasi. Oh ya, di bioscience. Oke.
tentang cairan tubuh. Jadi mekanisme dehidrasi itu bisa terjadi ketika seseorang mengalami atau hewan tuh mengalami kepanasan gitu ya. Jadi banyak uap air atau tubuhnya yang menguap gitu ya. Akibatnya dia mengalami dehidrasi. Kalau dia terengah-engah, justru itu adalah mekanisme untuk mengeluarkan zat asam dari dalam darahnya. Karena itu ya ada mekanisme pembuangan CO2 ya. Pembuangan CO2, CO2 itu mengandung ion OH- gitu ya, yang harus dibuangkan melalui pernafasan. Nah, terengah-engah itu sebenarnya salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat asam gitu ya. Mungkin tidak hanya bloat saja mungkin hewan itu ya, mungkin juga dia mengalami ketosis mungkin ya, karena dia pakannya banyak mengandung yang rendah karbohidrat, karena rumputnya rumput muda, rendah karbohidrat, rendah mineral gitu ya. Kemudian dia berada dalam suhu panas, mengalami dehidrasi. Ini kompleks nih, kompleks penyebabnya ya. Mungkin itu yang menyebabkan dia sampai akhirnya terjatuh. Kemudian untuk penanganan bloatnya sudah benar ya, karena kalau itu dibiarkan, apalagi dia sudah terengah-engah, itu artinya rumennya itu mungkin sudah sangat membesar sehingga mendesak diafragma. Diafragmanya itu mendesak saluran pernafasan, ya, apalagi kalau sampai mendesak paru-paru itu bahaya banget. Jadi penanganannya udah benar gitu ya. Mungkin itu deh yang bisa saya jawab ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, silakan adik-adik. Kalau tidak, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan lagi ya di kuliahnya. Oke, ini adalah sekilas tentang rangkuman tentang metabolisme karbohidrat. Nah, coba kalian pandangi PowerPoint di depan kalian ya. Jadi ketika glikogen itu dipecah menjadi glukosa disebut sebagai proses glikogenolisis. Ketika glukosa diubah, dirakit kembali menjadi glikogen disebut glikogenesis ya, ada kata genesis ya. Nah, glukosa itu ya selain ini pengertiannya ya di metabolisme ya, entah itu dipecah atau dirombak, dia juga nantinya akan masuk ke dalam siklus yang disebut sebagai pentosa fosfat pathway ya. Adalah proses untuk pembentukan ATP di sana. Nah, kemudian glukosa ketika dia diubah menjadi pirufat itu disebut sebagai glikolisis. Nah, ketika pirufat diubah menjadi glukosa, ya ingat, jadi proses pembentukan glukosa dari bahan baku yang bukan dari karbohidrat, ya contohnya pirufat diubah menjadi glukosa, dia disebut dengan proses gluconeogenesis. Ya, nah dari proses gluconeogenesis itu pirufat bisa diubah menjadi laktat, begitu juga sebaliknya. Ya. Nah, kemudian ketika glukosa sudah dipecah, diubah menjadi pirufat, nah pirufat ini akan masuk ke dalam pirufat ini akan diubah lagi ya di dalam mitokondria, dia akan diubah menjadi asetil koenzim A ya. Dari asetil koenzim A dia akan masuk ke dalam mitokondria. Jadi asetil koenzim A ini ada di sitoplasma ya. Kemudian asetil koenzim A akan masuk ke mitokondria. Kemudian di dalam mitokondria dia akan melakukan proses yang namanya siklus asam sitrat ya. Ingat kembali ya materi kuliah semester 2. Nah, siklus asam sitrat itu ya hasil akhirnya ya dia akan dihasilkan CO2, H2O dan ATP. Nah, proses metabolisme sebenarnya tujuan akhirnya adalah pembentukan ATP. ATP ini nantinya digunakan untuk maintenance, produksi, perkembangan pembentukan sistem imun dan lain sebagainya. Nah, proses metabolisme itu kan tidak hanya metabolisme karbohidrat saja ya. Nah, proses metabolisme protein ya hasil akhirnya atau partikel yang lebih kecil itu asam amino. Nah, asam amino juga nanti akan diubah menjadi asetil koenzim A.
Begitu juga dengan metabolisme lemak. Akan diubah menjadi, lemak itu akan diubah menjadi asam lemak. Nah, pirufat, asam amino, asam lemak itu nantinya semuanya akan diubah menjadi asetil koenzim A, ya. Jadi pertemuan antara metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak, pertemuannya adalah di asetil koenzim A. Nah, ketika tubuh itu memerlukan ATP, asetil koenzim A ini akan masuk ke jalur siklus Krebs untuk dihasilkan ATP. Tapi ketika tubuh tidak memerlukan ATP, misalnya hewannya habis makan tapi dia nggak gerak gitu, langsung tidur-tiduran aja kayak babi gitu ya. Jadi kelebihan nutrisinya itu tidak akan diubah menjadi ATP, tapi akan disimpan menjadi cadangan lemak. Jadi asetil koenzim A-nya itu nggak masuk ke dalam siklus Krebs, tapi dia akan masuk ke sitoplasma, ya. Jadi dia tetap berada di sitoplasma dan terjadilah proses yang namanya lipogenesis, proses pembentukan lemak dari bahan baku asetil koenzim A. Ya, nah ini gambaran sekilas tentang metabolisme, ya. Mudah-mudahan kalian mulai ingat kembali materi kuliah tentang metabolisme. Aduh, harus apa? Nah, ini adalah bagaimana Akbar. proses Ini sintesis dibaca glukogen terus. maupun degradasinya, ya. Tadi ini sudah saya jelaskan, ya. Bagaimana kalau Ingat yang glukosa tadi itu deh, Bebe. Ini tambah bingung juga aku dirakit nih. kembali dengan Kebayang. dirakit kembali menjadi glikogen dengan cara glikogenesis. Tadi itu yang Kemudian lebih gampang glikogen kebayang. dipecah yang menjadi ngerti tadi. glukosa melalui glikogenolisis. Ya. Sudah ini ya, sama gambar yang tadi. Aku juga Oke, bingung. kita lanjut ke penyakit akibat gangguan penyimpanan glikogen, ya. Nah, penyakitnya disebut sebagai glycogen storage disease. Nah, penyakit glycogen storage disease ini ada banyak jenisnya, ya. Jadi banyak jenis dia karena apa? Masing-masing jenis itu disebabkan karena kelainan enzim yang berbeda, ya. Jadi dalam proses metabolisme karbohidrat itu kan ada banyak sekali enzim yang berperan, ya, dalam proses metabolisme itu. Nah, ketika enzim yang berbeda yang mengalami kelemahan atau kekurangan, jadi menunjukkan gejala klinis yang berbeda, gitu ya. Jadi masing-masing penyakit disebabkan oleh jenis kelainan dari jenis enzim yang berbeda, ya. Nah, glycogen storage disease itu apa? Jadi glycogen storage disease itu adalah sekumpulan gejala penyakit dengan ciri deposit glikogen pada organ yang tidak semestinya. Ya, jadi ada organ-organ tertentu yang seharusnya dia bukan sebagai tempat penyimpanan glikogen, tapi di sana terakumulasi glikogen gitu. Karena apa? Karena glikogennya nggak bisa dipecah menjadi glukosa. Gitu. Ya, jadi hal ini adalah sesuatu yang abnormal, gitu ya. Karena terjadi penumpukan jumlah maupun struktur glikogen yang terbentuk itu abnormal, gitu ya. Nah, contohnya adalah hepatorenal glycogenosis atau nama kerennya, ya, nama umum penyakitnya adalah morbus von Gerdt, ya. Nah, penyakit hepatorenal glycogenosis ini disebabkan karena defisiensi atau kurangnya enzim glukosa 6 fosfatase di hati dan ginjal. Ya. Nah, enzim ini perannya apa? Perannya adalah memecah glikogen menjadi glukosa. Ya. Nah, kalau dia nggak ada, artinya apa? Glikogen nggak bisa dipecah menjadi glukosa. Gejala klinisnya apa? Hipoglikemi. Hipoglikemi itu apa? Rendahnya kadar glukosa di dalam darah. Kenapa glukosa di darah rendah? Ya karena glikogen nggak bisa diubah menjadi glukosa, gitu. Ya, walaupun hewan itu habis makan, gitu ya, karena nggak ada enzim yang bisa mengubah glikogen, nggak ada enzim yang bisa memecah glikogen menjadi glukosa, akibatnya glukosa di dalam darah itu rendah, drop. Sehingga menimbulkan gambaran klinisnya hipoglikemi. Hipoglikemia itu adalah
rendahnya kadar glukosa di dalam darah. Ya. Nah, apa kompensasi tubuh hewan kalau kadar glukosanya rendah? Dia kan harus tetap hidup, harus tetap punya ATP gitu ya. Nah, caranya apa? Caranya adalah cadangan lemaknya yang akan dirombak itu untuk menghasilkan ATP. Akibatnya apa? Kalau lemak itu banyak dirombak, akibatnya apa? Tingginya kadar lemak di dalam darah. Itulah yang disebut sebagai hiperlipidemia. Tingginya kadar lipid di dalam darah. Ya. Nah, dengan tingginya kadar lipid di dalam darah, kemudian lipid itu dimasukkan ke dalam sel, kemudian di dalam sel terjadi proses metabolisme yang disebut gluconeogenesis, ya. Nah, gluconeogenesis itu hasil akhirnya adalah benda-benda keton. Ya. Nah, dengan tingginya kadar keton di dalam darah terjadilah yang namanya ketonemia gitu. Ya. Nah, itu adalah mekanisme bagaimana proses terjadinya penyakit glycogen storage disease gitu ya. Oke, penjelasan selanjutnya, glikogen itu umumnya ditemukan di hati dan di otot yang disintesis dari glukosa dengan bantuan berbagai enzim ya. Jadi enzim-enzim yang berperan dalam proses glikogenolisis maupun glikogenesis ya. Oke, nah ini yang saya sebutkan tadi ya. Penyakit glycogen storage disease itu ada Oh my god. Oke, ada 11 tipe ya. Ada 11 tipe. Tipe 1 atau yang disebut Marburg van Gerdt ya. Nah, ini terjadi pada organ hati. Nah, penyebabnya apa? Karena defisiensi atau rendahnya enzim glukosa 6-fosfatase. Gejala klinisnya apa? Hipoglikemi, terjadi laktat asidosis, terjadi hepatomegali, pembesaran organ hati. Kenapa organ hati membesar? Ya iyalah karena glikogennya nggak bisa dipecah. Jadi glukosa yang berlebih semua ditumpuk terus menjadi glikogen. Sementara seharusnya glikogen yang sudah menumpuk itu harusnya akan dipecah menjadi glukosa dan dibawa ke darah. Ya, tapi karena nggak ada enzim glukosa 6-fosfatase, glikogennya terus numpuk sehingga hatinya terus membesar. Kemudian terjadi hiperurikemia. Tingginya kadar urium di dalam darah. Asam uratnya tinggi di dalam darah. Karena apa? Karena proses pemecahan lemak yang tinggi di dalam tubuh ya. Jadi proses metabolisme lemak yang tinggi di dalam tubuh hasil sampingan dari proses metabolisme lemak adalah asam urat gitu ya, urikemia, asam uric acid. Kemudian steroidisis tipe 2, pompedisis ya. Pompedisis. Nah, organ-organ yang terdampak ada jantung, hati, otot. Nah, ini disebabkan karena defisiensi enzim lisosomal 1-4 glukosidase. Ya. Nah, gambaran klinisnya terjadi kelemahan otot, terjadi kardiak hipertrofi, terjadi pembesaran otot-otot jantung, terjadi normoglikemia, kadar glukosa darah yang abnormal ya. Normoglikemia. Oke. Kadar gula di darahnya normal gitu, tapi terjadi kardiak hipertrofi ya. Kemudian tipe 3 atau disebut sebagai Cori disease ya. Terdampaknya adalah pada organ hati dan otot disebabkan karena defisiensi hormon enzim debranching enzim seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, begitu juga dengan penyakit-penyakit seterusnya ya sampai yang ke-10. Silakan nanti dipahami, dihafalkan gitu ya. Kalian memahami, menghafalkan nggak cuma untuk mendapatkan nilai ya, tetapi yang lebih penting adalah kalian memahami mekanismenya, bagaimana hal itu bisa terjadi. Kenapa gejala klinisnya seperti ini? Oh, karena enzim yang berperan adalah dalam tahap metabolisme ini gitu. Nah, ini kepentingannya adalah nanti ketika kalian jadi
praktisi dokter hewan di lapangan gitu ya. Betul. Kalau kalian masih ingat, paham dengan mekanisme ini, tentunya kalian nanti lebih mudah memahami gejala klinis yang terjadi itu mekanismenya bagaimana gitu ya. Lebih gampang kalian nanti men-trace mekanismenya. Kemudian kita lanjut ke penyakit glycogen storage disease, yaitu glikogenosis ya. Nah, penyakit ini adalah penyakit kelainan ya, penyakit genetik ya, disebut sebagai inborn error of metabolism. Jadi dia memang secara genetik udah mengalami kelainan ya, disebut juga sebagai enzimopati ya. Jadi karena di dalam tubuh hewan tersebut tidak dihasilkan enzim-enzim tertentu ya, yang menyebabkan terjadinya gangguan pemecahan glikogen. Nah, hal ini menyebabkan simpanan glikogen itu jadi berlebih ya di dalam organ-organ tertentu. Nah, ini sudah disebutkan tadi akibat defisiensi glukosa 6-fosfatase di hati maupun ginjal ya. Oke, ini sudah ya bersama dengan kemudian untuk memahami lagi gejala klinisnya ya, jadi defisiensi glikogen sintase, defisiensi enzim glikogen sintase itu menyebabkan sangat sedikit glukosa yang bisa diubah menjadi glikogen. Jadi proses sebaliknya nih ya. Jadi proses sintesis glikogen dari glukosa itu sedikit gitu ya. Jadi glukosanya tinggi tapi glikogennya rendah, cadangan glikogennya rendah. Nah, karena tingginya kadar glukosa di darah, glukosa ya bisa diubah melalui proses glikolisis, terutama glikolisis anaerob ya, dia diubah menjadi asam laktat ya. Nah, glukosa di dalam tubuh ya, kalau secara metabolisme normal untuk keperluan tubuh, glukosa itu bisa melalui jalur glikolisis ya. Jadi proses glikolisis itu ada dua, secara aerob dan anaerob. Kalau secara aerob dia memerlukan oksigen, memerlukan O2. Jadi glukosa itu diubah menjadi asam pirufat kalau dia glikolisis secara aerob. Tapi kalau glukosa dia diglikolisis secara anaerob, glukosa itu akan diubah menjadi asam laktat. Nah, hal inilah yang nantinya bisa menyebabkan kenapa pH darah itu bisa asam, gitu ya. Kemudian gambaran klinis yang terjadi ya, karena glukosa itu tidak bisa diubah menjadi glikogen, akibatnya apa? Akibatnya terjadilah hiperglikemia. Hiper itu tinggi. Glikemia itu glukosa dalam darah. Jadi tingginya kadar glukosa di dalam darah. Ya, juga terjadi hiperlaktatemia, ya, tingginya kadar asam laktat di dalam darah gitu ya. Karena apa? Karena rendahnya jumlah enzim glikogen sintase di dalam darah menyebabkan gejala klinisnya hiperglikemia dan hiperlaktatemia. Ya, kebalikan dari rendahnya kadar enzim glukosa 6-fosfatase ya. Jadi ini kebalikan. Oke. Ini lanjutan dari penyakit yang tadi ya. Nah, akibat gangguan metabolisme laktat ya, seharusnya laktat yang dihasilkan dari metabolisme glikolisis anaerob harusnya kan laktat diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui siklus Cori. Tetapi ternyata laktat nggak diubah. Laktat itu tidak diubah menjadi glukosa. Ya, akibatnya apa? Akibatnya tinggilah kadar asam laktat di dalam darah, gitu ya. Nah, seharusnya laktat itu, ya, laktat yang dihasilkan oleh organ hati, dia akan dibawa ke otot. Di otot, laktat itu melalui siklus Cori, dia harusnya diubah menjadi glukosa. Tetapi akibat tidak adanya enzim glukosa 6-fosfatase, 6-fosfat ya, laktat itu tidak diubah menjadi
glukosa, tapi dia tetap menjadi asam laktat. Nah, karena tingginya kadar asam laktat menyebabkan terjadinya metabolic acidosis. Jadi asamnya kadar atau pH darah tubuh hewan tersebut gitu ya, akibat tingginya asam laktat ya. Jadi tingginya asam laktat akibat tidak adanya enzim glukosa 6-fosfat menyebabkan laktat itu nggak bisa diubah menjadi glukosa, tapi dia tetap berada sebagai laktat. Akibatnya apa? Akibatnya laktat ini kan bersifat asam, dia akan mengubah pH atau tingkat keasaman dalam darah, ya. Akibatnya terjadilah metabolic acidosis, ya, tingginya kadar asam di dalam darah. Gitu. Nah, ini adalah siklus Cori ya. Jadi glukosa yang ada di hati ya dia akan disalurkan melalui darah, kemudian menuju ke sel-sel otot. Di sel otot ya glukosa itu glikolisis akan diubah menjadi pirufat. Dari pirufat melalui glikolisis anaerob dia seharusnya diubah menjadi laktat ya. Nah, kemudian laktat akan dibawa ke sel-sel hati kembali ya, kemudian laktat dia akan diubah menjadi pirufat, kemudian pirufat diubah lagi menjadi glukosa. Nah, hal ini ketika enzim-enzim di dalam tubuh itu normal adanya, tapi ketika defisiensi enzim glukosa 6-fosfat ya, ketika defisiensi glukosa 6-fosfat, jadi glukosa itu di otot nggak bisa diubah ya, jadi glukosa itu nggak bisa diubah jadi glukosa itu nggak bisa diubah menjadi glukosa itu tetap gitu ya, glukosa itu tetap tapi nggak bisa diubah menjadi laktat. Sebentar, saya jadi bingung ya. Seharusnya laktat diubah menjadi glukosa 6-fosfat ya, dia seharusnya diubah menjadi glukosa, tetapi laktat ini tetap aja dia laktat gitu ya. Sorry. Nah, dari glukosa seharusnya kan diubah jadi laktat. Oke, setelah diubah menjadi laktat, dia dibawa ke organ hati. Di organ hati seharusnya dia diubah menjadi glukosa. Tapi karena tidak adanya enzim glukosa 6-fosfatase, laktat itu nggak bisa diubah menjadi glukosa, tapi dia tetap berada sebagai laktat. Nah, karena laktat itu tinggi jumlahnya, akibatnya apa? Kadar laktat itu tinggi di dalam darah. Akibatnya darah itu pH-nya menjadi asam. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya metabolic acidosis, yaitu rendahnya atau turunnya pH di dalam darah. Gitu ya. Nah, ini adalah proses gluconeogenesis ya. Gluconeogenesis ini umumnya terjadi di dalam organ hati ya. Jadi proses pembentukan glukosa dari bahan baku yang bukan berasal dari karbohidrat. Nah, contohnya kalian silakan langsung lihat di gambar ya. Jadi untuk gluconeogenesis bahan bakunya bisa berasal dari asam laktat, asam pirufat, kemudian melalui proses gluconeogenesis akan diubah menjadi glukosa ya. Kemudian glukosa akan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian menuju ke otot ya. Di otot ketika otot itu memerlukan ATP, glukosa itu akan diubah melalui proses glikolisis akan diubah menjadi pirufat. Nah, pirufat ketika digunakan oleh otot untuk bergerak, dia akan diubah menjadi asam laktat. Ya. Nah, kemudian asam laktat yang terakumulasi di otot setelah dia digunakan, dia akan dibawa kembali ke organ hati. Di organ hati, laktat itu akan kembali diubah menjadi glukosa. Nah, hal ini terjadi juga misalnya pada manusia ya. Misalnya kita lari aerobik gitu ya, lari maraton lah ya. Ketika lari maraton di awal-awal lari ya, jadi glukosa di dalam darah kita itu akan diubah menjadi ATP ya, untuk bisa kita punya tenaga. Glukosa di darah itu diubah menjadi ATP melalui proses glikolisis
secara aerob, ya. Jadi glukosa dipecah secara aerob, dia akan menghasilkan asam pirufat, ya. Kemudian asam pirufat itu masuk siklus Krebs, kemudian akan dihasilkan CO2, H2O, dan ATP. Nah, ketika kita terus-terusan lari ya, karena misalnya jaraknya 20 km ya, lambat laun cadangan glukosa di darah kita itu akan kehabisan. Selanjutnya apa yang terjadi? Selanjutnya adalah cadangan glikogen di dalam sel-sel otot maupun sel-sel hati itu akan dirombak, dipecah menjadi glukosa, ya. Nah, glukosanya itu digunakan kembali menjadi ATP. Nah, ketika cadangan glikogen itu sudah menurun jumlahnya, mulailah terjadi proses glikolisis anaerob. Ya, jadi glukosa itu diubah menjadi laktat. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar laktat itu bisa diubah oleh sel-sel hati menjadi glukosa. Dan glukosanya itu bisa digunakan untuk menghasilkan ATP. Agar ATP yang diperoleh itu bisa didapatkan instan gitu. Namun ketika proses glikolisis secara anaerob itu berlangsung lama, akumulasi asam laktat itu tinggi gitu. Nah, akumulasi asam laktat di sel-sel otot itu tinggi. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita merasa pegel gitu. Ya, ketika kita lari maraton, badan kita jadi pegel gitu. Nah, itu terjadi karena apa? Karena terjadi akumulasi asam laktat di sel-sel otot yang menyebabkan pH sel-sel otot kita juga menjadi turun. Ya, nah itulah yang menyebabkan kita jadi pegel. Nah, caranya untuk menghilangkan pegel itu apa? Caranya istirahat. Ya, dengan istirahat memberikan kesempatan asam laktat yang ada di otot itu dibawa ke darah menuju sel-sel hati. Oleh sel-sel hati, asam laktat itu akan diubah menjadi glukosa kembali. Ya, nah setelah istirahat kalian pegelnya akan hilang gitu. Karena asam laktatnya itu bisa diubah oleh sel-sel hati melalui proses gluconeogenesis untuk menghasilkan glukosa. Nah, proses ini terjadi melalui yang namanya siklus Cori. Ya, jadi siklus Cori itu perubahan glukosa menjadi asam laktat yang terjadi di otot dan sel-sel hati. Ya. Oke, ini adalah gambaran penyakit glycogen storage disease ya dari masing-masing penyakit. Ini sudah saya jelaskan tadi. Oke, ini mekanismenya ya. Oke. Ya. Untuk yang ini silakan kalian baca-baca ya, baca-baca sendiri. Nanti pada saat minggu depan gitu ya, mudah-mudahan kita tidak ada halangan, kita Astungkara bisa offline, kita diskusikan kembali ya. Oke adik-adik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita isi dengan tanya jawab. Silakan buka kamera. Adik-adik kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Kita diskusikan bersama. Mungkin teman kalian yang lain bisa menjawab. Nanti kita diskusikan bersama. Silakan. Ada yang mau bertanya? Mohon info siapa yang baru join ya. Ada 2 orang yang baru join. Biar saya bisa kasih tanda nih yang udah join. Siapa yang baru join? Tolong info. Izin dok, saya atas nama Hania tadi baru join. Jam berapa kamu join? Jam berapa baru join? Maaf dok, saya baru join jam 4 tadi dok. Kenapa? Kamu kemana? Mohon maaf dok, saya ketiduran. Oke, saya apresiasi jawaban jujurmu gitu ya, karena jam kuliahnya ya memang tanggung jam 3. Tapi oke, harapan saya hal ini nggak terjadi lagi ya. Sayang gitu. Materi yang saya sampaikan ini sebenarnya menarik banget gitu. Ya,
Oke. Satu lagi, siapa lagi yang baru join? Lani baru hadir, Dek. Izin dok saya. Ya, oke. Patricia, kamu kemana? Izin dok, tadi saya di perjalanan dari kampus Sudirman ke Jimbaran. Oke, tapi mendengarkan ya kuliah saya. Iya dok, saya join tadi sekitar jam 3.38. Jir, Oke, ya. 338. Jadi yang hadir 21 orang. 21 orang. Silakan, ada yang mau bertanya? Dokter, mungkin saya izin Iya. bertanya. Tadi Silakan, pada saat Patricia. dokter menjelaskan mengenai yang asidosis metabolik, itu tadi di saya sempat putus-putus, dokter. Mungkin apakah boleh dipaparkan sedikit, karena saya tadi jadi agak ketinggalan di part asidosis. Oke. Asidosis metabolik itu terjadi akibat akumulasi asam laktat yang tinggi di darah. Nah, kenapa terjadi akumulasi asam laktat? Karena enzim glukosa 6-fosfatase itu nggak bisa mengubah glukosa. Seharusnya kan dalam siklus Cori glukosa itu diubah menjadi asam laktat. Tapi karena tidak adanya enzim glukosa 6-fosfatase, asam laktatnya itu nggak bisa diubah kembali menjadi glukosa. Saya kasihkan siklus Cori-nya ya. Siklus Cori itu di terakhir tadi. Siklus Cori. Mana siklus Cori? Siklus Cori yang bisa menjawab. Oke, ini dia siklus Cori. Ya. Jadi, oke. Kalau secara normal gitu ya, glukosa yang masuk ke otot gitu ya, ketika hewan itu memerlukan ATP, glukosa itu akan diubah menjadi pirufat ya melalui proses glikolisis. Kemudian pirufat itu dia akan mengalami glikolisis secara anaerob ya, karena dia berlangsung secara anaerob, pirufat akan diubah menjadi laktat gitu ya. Nah, kemudian laktat ini melalui pembuluh darah dia akan dibawa ke organ hati. Di organ hati seharusnya laktat itu diubah kembali menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis ya. Ingat, gluconeogenesis itu adalah proses pembentukan glukosa dari bahan baku yang bukan karbohidrat ya, contohnya adalah pirufat dan asam laktat. Nah, ketika seekor hewan itu kekurangan enzim glukosa 6-fosfatase, jadi laktat nggak bisa diubah menjadi glukosa ya, sehingga laktat itu jumlahnya terus terakumulasi tinggi. Nah, laktat ini kan sifatnya asam. Ketika dia asam, kemudian dia terakumulasi di hati, kemudian lambat laun laktat ini akan disalurkan ke darah. Akibatnya apa? pH darah akan turun. pH darah jadi asam. Nah, disitulah akan terjadi metabolic acidosis. Jadi metabolic acidosis adalah turunnya pH di dalam darah akibat tingginya kadar laktat, gitu ya. Kenapa laktatnya tinggi? Karena laktat nggak bisa diubah menjadi glukosa. Karena apa? Karena nggak ada enzim glukosa 6-fosfatase, gitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Teresia. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Ya. Nanti ada yang lainnya? Silakan dibaca-baca kembali ya.
materinya. Untuk minggu depan saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Tadi mungkin sampai PPT nomor berapa itu? Nanti saya cek lagi. Minggu depan saya lanjutkan kembali ya. Silakan kalian baca-baca dulu biar lebih paham gitu ya. Minggu depan kita diskusikan bagian yang kalian kurang paham, silakan ditanyakan, kita diskusikan bersama. Ya. Oke, adik-adik semua? Masih ada pertanyaan? Jam 4:30. Juga dipelajari kemudian. Tak ada. Jam 3, jam 4:30. Oke, sudah 1,5 jam. Adik-adik, kalau tidak ada pertanyaan, saya hentikan kuliah sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih juga kalian sudah dengan penuh atensi mau mendengarkan materi kuliah ini. Semoga bermanfaat ya. Silahkan dibaca-baca kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan gitu ya. Biasanya orang yang bisa bertanya kalau dia paham. Atau dia sudah membaca gitu, tapi nggak paham, pasti bisa bertanya. Justru kalau nggak bertanya, saya jadi bingung nih, apakah karena paham banget atau sama sekali nggak paham gitu. Ya, jadi jangan khawatir, jangan malu-malu kalau ada yang kurang dipahami, silakan bertanya. Saya akan dengan senang hati membantu, mencoba menjelaskan dan mencarikan jawabannya. Ya, oke, sampai jumpa minggu depan. Saya tutup kuliah sore ini dengan Rama Santi, Om Santi. Silakan kalian beraktivitas kembali. Selamat sore. Silakan kalian boleh keluar dari rumah.